Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatun Niza, NPM 2019-1001 dari Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernafasan pada manusia. Pada dasarnya, manusia bisa dikatakan hidup apabila manusia tersebut bernafas. Bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernafas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya. Seseorang tidak dapat menahan nafas dengan waktu yang lama. Kemudian, bernafas merupakan suatu kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia di sini yaitu mengenai organ-organ atau sistem-sistem yang berfungsi dalam proses pernapasan. Proses pernapasan di sini dapat diartikan sebagai proses menghirup udara atau lebih tepatnya yaitu oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas di sini bisa dilakukan oleh dua cara, yaitu dengan menggunakan hidung, kemudian menggunakan mulut. Seseorang bisa bernafas melalui hidung serta mulutnya. Namun, lebih baik kita bernafas menggunakan hidung. Oksigen merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satu fungsi dari oksigen yaitu untuk proses metabolisme tubuh. Apabila seseorang sudah tidak bernafas dalam beberapa menit atau menahan nafas dalam beberapa menit, maka seseorang tersebut bisa mengakibatkan kematian. Sehingga pernafasan kita harus berjalan dengan lancar. Jadi, tidak boleh ada hambatan-hambatan yang bisa membuat kita tertahan ketika bernafas. Oke adik-adik, kita lanjut ke pembahasan. Sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia atau sistem respirasi merupakan suatu sistem atau organ yang berperan dalam proses pernafasan. Di sini ada beberapa sistem atau organ yang berperan dalam proses pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Kemudian yang kedua yaitu faring. Kemudian ketiga yaitu pangkal tenggorokan. Yang keempat tenggorokan. Kemudian ada bronkus, bronkiolus. Kemudian yang terakhir yaitu alveolus. Salah satu sistem dalam pernafasan yaitu hidung. Hidung merupakan salah satu tempat masuk dan keluarnya udara. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung serta lendir yang dapat membantu proses penyaringan, sehingga udara yang masuk ke dalam hidung tidak mengandung kotoran. Ada beberapa manfaat dari kita bernafas melalui hidung, yaitu dengan kita bernafas dari hidung, maka udara-udara yang masuk ke dalam hidung akan tersaring oleh lendir serta bulu-bulu yang ada di dalam hidung. Kemudian juga terjadi penyesuaian suhu serta kelembapan sehingga sesuai dengan keadaan tubuh kita. Laring. Laring merupakan kotak suara dengan selaput suara. Pita suara terdapat pada bagian laring bagian dalam. Pita suara akan bergetar apabila terhembus udara dari paru-paru. Pada dasarnya, fungsi dari laring di sini yaitu untuk meneruskan udara yang masuk dari faring menuju trakea. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan saluran percabangan, yaitu saluran tenggorokan pada sistem pernafasan dan saluran kerongkongan pada sistem pencernaan. Pada sistem tenggorokan terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup saluran pernafasan ketika kita makan. Kemudian, faring berfungsi sebagai tempat lewat dan masuknya oksigen atau udara dari dalam tubuh
atau ketika masuk dari hidung. Batang tenggorokan tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Di sini, batang tenggorokan terdapat selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Sel-sel yang berambut getar di sini berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan debu-debu halus atau kotoran-kotoran yang masuk serta lolos dari penyaringan di hidung sehingga akan mengeluarkannya secara paksa. Ketika trakea ini berfungsi, maka kita akan merasakan seperti batuk atau bersin-bersin. Fungsi dari trakea di sini yaitu untuk mengeluarkan debu-debu halus. Kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Di sini terdapat dua cabang dari bronkus. Bronkus sendiri tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bronkus memiliki dua cabang, yaitu cabang sebelah kanan dan cabang sebelah kiri. Cabang sebelah kanan berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru bagian kanan dan pada bagian kiri berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru bagian kiri. Fungsi dari bronkus sendiri yaitu untuk menyalurkan udara dari trakea menuju paru-paru. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Pada bronkiolus di sini memiliki dinding yang tipis serta saluran yang sangat tipis. Kemudian terdapat gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Di bagian alveolus, di sini akan terjadi pertukaran sehingga udara yang masuk tadi berupa oksigen akan dikeluarkan dengan bentuk karbon dioksida. Terdapat 300 juta alveolus di dalam tubuh kita atau di dalam paru-paru kita. Di dalam alveolus atau pada bagian alveolus terdapat pembuluh darah yang menyelubungi alveolus. Kemudian kita lanjut ke proses pernafasan. Proses bernafas yaitu proses memasukkan udara dan mengeluarkan udara, atau lebih tepatnya memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di sini terdapat dua jenis proses pernafasan. Yang pertama yaitu pernafasan perut, kemudian yang kedua yaitu pernafasan dada. Pernafasan perut, pada pernafasan perut di sini terdapat dua proses yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, tulang rusuk bagian luar dan diafragma akan berkontraksi dengan kuat. Kemudian rongga dada akan membesar, isi rongga perut akan tertekan, serta tekanan pada rongga dada akan mengecil, sehingga akan menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Selanjutnya yaitu ekspirasi. Ekspirasi yaitu proses mengeluarkan udara. Pada proses ini, otot tulang rusuk akan berkerut, kemudian otot tulang rusuk yang mengerut akan menekan diafragma, kemudian rongga dada akan mengecil sehingga udara yang ada di dalam paru-paru kemudian keluar. Pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot-otot tulang rusuk. Saat inspirasi, rongga dada akan naik ke atas dan ke depan. Kemudian tulang rusuk akan naik ke atas. Rongga dada akan membesar. Kemudian paru-paru akan berkembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi atau menghembuskan nafas. Maka tulang rusuk akan mengendur dan diafragma akan kembali dengan bentuknya yaitu berbentuk cembung. Kemudian rongga dada akan mengecil sehingga udara keluar dari paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Nur Karimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia.
Pernafasan adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu mengalami kesulitan bernafas, maka itu tandanya ada masalah pada sistem pernafasan kamu. Dan di sini ada beberapa jenis gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada asma. Asma atau sesak nafas merupakan penyakit yang banyak dialami oleh manusia. Asma adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran pernafasan. Itu terjadi karena otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi, sehingga menyebabkan gangguan atau kekurangan hormon adrenalin. Asma bisa disebabkan oleh alergi pada debu, bulu, ataupun asap rokok. Masuknya alergi itu akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa itulah yang dapat memicu penyempitan saluran pada pernafasan. Biasanya penderita asma ini sulit untuk bernafas, dada terasa sakit, mengalami batuk, nafas pendek, atau nafas berbunyi. Sehingga bagi penderita asma, sebaiknya menghindari keadaan atau benda-benda yang bisa memicu asma. Kemudian, harus segera ditangani agar tidak semakin parah. Yang kedua ada tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri tersebut juga menginfeksi bagian tubuh yang lain. Saat bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi dan memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Saat sistem imun itu lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ yang lain. Sistem limfa adalah suatu sistem sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Penderita TBC ini biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, nafsu makan berkurang, berkeringat di malam hari, susah bernafas, dan batuk berdarah. Dan yang ketiga ada difteri. Difteri merupakan penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Biasanya menyerang saluran pernafasan bagian atas. Gejala-gejala difteri biasanya demam, kelelahan, kedinginan, dan sakit tenggorokan yang ringan. Dan difteri ini dapat dicegah atau disembuhkan dengan vaksin atau imunisasi. Dan yang keempat ada emfisema. Emfisema adalah menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus yang berlebihan. Akibatnya, permukaan yang tersedia untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara yang dihirup dan darah yang melintas di paru-paru itu berkurang. Dan gejala emfisema biasanya sesak nafas, batuk, dan jika menderita emfisema berat akan kesulitan bernafas, dan itu dapat menyebabkan penurunan asupan oksigen. Nah, yang kelima ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, selaput bronkila, dan juga trakea. Itu disebabkan oleh virus. Gangguan tersebut akan membuat saluran udara di dalam paru-paru akan membengkak dan selanjutnya terisi dengan lendir yang akan menyumbat bronkus. Nah, penderita bronkitis ini biasanya akan mengalami dada nyeri, batuk, dan juga sesak nafas. Nah, yang selanjutnya cara untuk menjaga organ pernafasan. Yang pertama, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, yang diantaranya adalah asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Yang kedua, kenakan masker jika Anda terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Yang ketiga,
Hindari merokok dan terpapar asap rokok. Yang keempat, konsumsi asupan yang sehat yang banyak mengandung buah dan sayur. Yang kelima, konsumsi air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, cegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin. Dan yang kedelapan, lakukan vaksinasi secara berkala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan untuk praktikum pernafasan yaitu ada karet gelang dan paku, kemudian ada balon, terus ada solasi, cutter, dan yang paling penting ada botol plastik, dan yang terakhir yaitu sedotan. Kita coba hasil yang sudah kita buat. Kemudian di sini ketika kita bernafas, kita akan seperti balon-balon ini. Paru-paru kita akan mengembang ketika udara masuk dan akan mengempis ketika udara keluar.